Militer ini kan punya hukum tersendiri. Nah, pertanyaannya undang-undang TNI Polri ini yang diciptakan, yang dihadirkan ini untuk siapa? Dan siapa yang paling diuntungkan? Kondisi gini. Nah, yang kita khawatirkan, ini jangan sampai korupsi-korupsi ini pun nggak bisa dibongkar lagi. Apakah mungkin bahwa suatu saat militer TNI ini mereka memiliki partai tersendiri? Ya kalau kita berkaca 10 tahun Jokowi berkuasa ya, semua kekuasaan dikasih ke polisi. Kita harus akui itu. Ini belum ada undang TNI Polri, praktek korupsi itu dijalani terus Om. Dan didiamin, dan Prabowo nggak berani tegur. Ya kalau ada kritiknya segelap, ya memang gelap, memang Prabowo sendiri yang buat gelap. Nah TNI Polri kita ini Om punya merasa mereka yang paling nasionalisme Om di negara ini. Ya Om lihat aja lah karakter si Luhut itu bagaimana sih merespon kritikan, bagaimana kritik mahasiswa, kritik masyarakat kan. Dia selalu meresponkan apa sih sumbangsimu ke negara ini. Bila perlu revisi undang-undang TNI Polri ini harus dicabut Om, jangan sampai diketok. Harus dicabut ya, karena sangat berpotensi pada otoriter ya, baru. Berpotensi tadi mematikan demokrasi. Nah, mengenai revisi undang-undang TNI Polri ini tidak hanya menyangkut regulasi ya, tapi juga secara terang-terangan sudah menyerang demokrasi kita. Bagaimana Bro bisa membandingkan antara demokrasi di Orde Lama, Orde Baru, dan saat ini? Jadi kan begini Om, kalau kita berkaca kepada Orde Lama, Orde Lama ini kan bagaimana suasana, ini masa revolusi nih Om, masa bagaimana mempertahankan republik ini. Ada fase dari tahun 45, 49, beberapa macam demokrasi sampai ke demokrasi terpimpin, itu fase-fase revolusi Om. Fase-fase revolusi, Fase-fase kita revolusi, apakah peran TNI sangat vital? Memang sangat vital waktu itu. Tapi kan ketika pengembalian aset itu kan TNI yang menguasai. Itu juga kita harus mengkritik juga bahwasannya ketika pengembalian aset yang ketika Soekarno menasionalisasikan aset Indonesia itu TNI Polri yang megang. Dan itu dikapitalisasi sampai ke Orde Baru jadinya. Ketika di kudeta 65, kudeta militer dilakukan oleh Soeharto, kudeta yang dibonceng oleh CIA. Nah, jatuh nih di Orde Baru kita terjadi mengalami militerisasi, di mana otoriter terjadi, ruang demokrasi sangat-sangat dibungkam. Terjadi penembakan, pembungkaman ruang sipil, represif. Ya banyak kan nggak dari kawan-kawan buruh, gerakan mahasiswa, banyak terjadi korban. Ya misalnya kalau Om lihat misalnya di aksi Kamisan ini kan hari masih bertahan kan karena itu Om salah aksi Kamisan masih menuntut terus berjalan. HAM kan atas meninggalnya penembakan terhadap anaknya terus berjalan sampai sekarang. Di zaman Jokowi menjanjikan itu. Apakah ketika dimasuk di era reformasi ini Om? Dan Orde Baru kita mengalami itu Om. Pemilu orang udah tahu Golkar pemenang karena militer di sana berkuat karena Soeharto sendiri yang megang. Jadi fusi segala macam partai dibersihkan. Nah, tapi kan ketika setelah Orde Baru kan pembungkaman ruang demokrasi Om. Ini kan banyak Om sebenarnya. Pembakaran buku-buku. Nah, terus aktivis-aktivis yang kritis itu udah dihilangkan. Orang kan di Orde Baru kan kalau kita dengar cerita ngumpul aja bicara tentang negara aja, bicara tentang kritiknya sedikit aja, bisa hilang Om. Nah, apakah trauma itu bisa dialami oleh masyarakat Indonesia ini? Ya bisa. Nah, tinggal bagaimana kawan-kawan yang Gen Z atau milenial ini ya perlu mengetahui sejarah itu, bahwasanya ketika militer itu berkuasa, kita mengalami kondisi yang sangat gelap, kemunduran demokrasi yang sangat mundur gitu loh. Nah, kalau Om misalnya ngelihat kok kita ini kan merdeka duluan Om daripada Cina. Tapi kok kita mengalami kemunduran Om? Nah, apakah ketika 32 tahun kekuasaan yang berada di tangan militer kita maju? Kan nggak sama sekali. Malah yang terjadi kan semua aset-aset negara, sumber-sumber daya alam kita dipegang oleh militer. Nah, ini yang kita khawatir lagi, ini akan terjadi lagi Om. Dan ketika terjadi ini tadi Om, militer ini kan punya hukum tersendiri. Nah, pertanyaannya undang-undang TNI Polri ini yang diciptakan, yang dihadirkan ini untuk siapa? Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya sangat jelas kalau bagi kita. Yang pasti rejim saat ini sangat diuntungkan. Investasi yang dipentingkan. Terus 08 yang paling diuntungkan Om. Nah, apakah di tengah situasi ini masyarakat sipil harus menolak situasi? Perlu dengan keras harus menolak gitu loh. Bila perlu revisi undang-undang TNI Polri ini harus dicabut Om. Jangan sampai diketok. Harus dicabut ya, karena sangat berpotensi pada otoriter baru. Ya berpotensi tadi mematikan demokrasi. Ketika demokrasi ini mati, demokrasi ini kan alat bagaimana masyarakat itu bisa mengekspresikan kebebasannya, berkarya. Ketika ruang-ruang ini dimatikan, ruang-ruang sipil kebebasan berakademik,
itu dimatikan. Terus kita mau langkah maju atau melangkah mundur, pertanyaannya kan. Secara langsung kita akan berlangkah mundur ke belakang. Dan kita tahu sendiri kemarin Indonesia gelap yang kita hadapi kemarin kan, kondisi gini. Nah, yang kita khawatirkan ini jangan sampai korupsi-korupsi ini pun nggak bisa dibongkar lagi. Nah, ya, makanya kan banyak sekali kemarin ketika kita melihat bahwasanya orang melihat korupsi Pertamina ini ternyata ini jangan sampai ganti pemain ini. Nah, jangan sampai juga masuknya militer di dalam militer ini juga. Dikhawatirkan itu ya. Dikhawatirkan itu juga, Om. Atau mungkin saja dengan jabatan Erik saat sekarang ya menjadi ketua Dewan Pengawas dan sekaligus menjadi Menteri BUMN ya juga diincar oleh sekian banyak kader Gerindra juga ya untuk di posisi yang sama. Iya, ya, dan mungkinkah berpotensi juga bahwa akan di-replace oleh orang militer juga gitu kan? Begini Om, kalau kita bicara militer ini ya, Prabowo ini kan dibilang kalau bahasa kan macan sirkus. Macan sirkus. Garang doang ini Om, garang nih militer kan. Ya berani nggak sama oligarki gitu loh. Kalau hanya menciptakan undang TNI Polri melindungi oligarki, untuk apa undang-undang itu dibuat gitu loh? Revisi undang-undang itu diadakan dan dimasukkan ke prolegnas. Toh jelas-jelas kan kemarin misalnya aguan siapa yang berani? Apakah TNI Polri berani menindak? Ketika mereka bersumpah mengabdinya nasionalisme untuk negara ini, harus mereka bertindak kan terang-terangan Om, karena rakyat diambil, negara dirugikan. Nah, apakah TNI Polri itu memikirkan itu? Ketika bicara pagar laut ini kan bukan sekedar memagar laut Om ini. Ini kedaulatan kita di laut. Ya, maritimnya. Iya, kedaulatan kita di laut. Dan ini kan militer kita ini kan apa ya, harusnya kan dia sebagai angkatan perang gitu loh, angkatan perang yang tugasnya untuk menjaga stabilitas di tengah situasi geopolitik yang kayak gini ya. Harusnya dia lebih fokus ke sana, lebih langkah yang maju. Ini kan mundur malah Om. Yang akhirnya kita melihat apa sih motivasi mereka kayak gini? Yang motivasinya memupuk kekayaan masing-masing kelompok. Apakah ada potensi bahwa yang sebelumnya kita menyebut adanya parcok ya, dan sekarang mengenai revisi undang-undang TNI ini kan jauh lebih banyak ketimbang Polri ya, dan itu berpotensi bahwa memberikan ruang kepada TNI ya untuk berada di ruang sipil, ruang sipil. Apakah mungkin bahwa suatu saat militer TNI ini mereka memiliki partai tersendiri ataupun mereka sendiri memiliki kekuatan yang bisa untuk menguasai negara ini loh? Ya kalau kita berkaca 10 tahun Jokowi berkuasa ya, semua kekuasaan dikasih ke polisi. Kita harus akui itu. 10 tahun berkuasa. 10 tahun terakhir nih itu Parcok sangat berkuasa. Nah, sekarang kita melihat Presiden Prabowo adalah seorang mantan Kopassus ya? Iya. Kan ini kan artinya kan Prabowo ini kan historis gitu loh. Dia lupa pada sejarah. Dia lupa sejarah bahwasannya pemisahan TNI Polri, ABRI ini itu kan perjuangan yang berdarah-darah. Ya dari Ibu Megawati ya dulu ya? Dari bukan cuma Ibu Megawati, artinya kan Megawati kan berhadapan-hadapan sama Orde Baru Soeharto secara langsung. Tapi kan perjuangan seluruh rakyat Indonesia ini kan menolak itu. Ya. Nah, KPK, MK semua itu kan perjuangan berdarah-darah Om. Itu bukan hadir karena kemauan elit, Bung. Kan nggak, itu kan perjuangan berdarah-darah. Prabowo harus ingat itu. Jadi jangan sampai Prabowo itu historis gitu loh. Hanya karena dia militer, dia merasa itu golongannya, kelompoknya, terus dia merasa ini harus dipasang gitu loh. Dan dia merasa itu cukup gitu loh. Yang kita bilang kayak gini, apakah kita ini kurang tenaga sipil ini yang pintar dan cerdas? Enggak juga Om sebenarnya. Ini kan karena kepentingan kelompok. Ya kalau Prabowo emang berani bisa dia mementingkan kepentingan rakyat, ya gue udah kelar lah Om. Dan hari ini Erick Thohir itu sama adanya Boyter itu kan jelas Om sebenarnya. Thohir Brothers. Indikasinya jelas Om sebenarnya. Makanya orang bilang Prabowo ini macan beneran atau macan sirkus. Kan begitu kalau bahasa SKO kan ini macan sirkus atau macan apa ini sebenarnya. Nah, revisi ini kan sangat mempengaruhi akan kepercayaan publik ya. Sementara belakangan itu terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer ya, baik TNI maupun Polri, baik saat aksi demonstrasi ataupun kisah-kisah di Kelam ya yang masih tersaji, bahkan masih diprotes, masih dilakukan oleh sebenarnya. Kalau kita berkaca kan, bagaimana membangun kepercayaan publiknya gimana? Kan sebelum ada undang-undang TNI Polri pun yang mau direvisikan bahwa TNI akan masuk dalam ranah sipil. Kan ketika dari reformasi di korupsi, undang-undang Omnibus Law, RUU KPK itu kan banyak korban Om. Apakah TNI nggak terlibat di situ Om? Terlibat semua di situ. Nah ini kan apakah publik perlu mengkhawatirkan lagu ini Om? Perlu mengkhawatir tentang ini? Perlu. Jangankan TNI itu sangat sensitif Om. Angkatan Darat punya sejarah kelam sama rakyat kita ya Om.
masyarakat sipil khususnya Om. Khususnya dalam pelanggaran HAM ya? Iya, pelanggaran HAM Om. Dengan karya seni yang lagu kemarin bayar polisi aja. Udah begitu. Itu dari pihak Polri. Nah, itu polisi Om. Coba kalau itu tentara digituin Om. Lebih parah Om tentara ini intimidasinya Om. Karena punya sejarah yang buruk Om. Nah, berarti seolah-olah TNI ini punya musuhnya bukan negara lain, malah musuhnya adalah rakyat sendiri. Ya iya Om. Kalau kawan-kawan aktivis kan ya, kayak gitu. Iya, mengalami pembakaran. Tadi kita bilang ada pembakaran buku segala macam. Misalnya kita lihat kalau hari ini kan fenomenanya kan undang-undang TNI Polri, kemarin kita sempat bahas itu kan. Undang-undang TNI Polri ini kan dibuat setelah undang-undang Minerba ini ada. Nah, sayangnya kita perlu tahu gitu loh. Kenapa saya bilang tadi undang-undang revisi undang-undang TNI Polri untuk siapa? Kenapa ini butuh investasi? Karena ini kan udah kepentingan China di sini Om. Kenapa ini masuk dalam kepentingan China? Ini kan terjadi bagaimana terjadi pertarungan perdagangan ini Om antara China sama Amerika. Nah, TNI Polri kita dibuat untuk ngejaga itu Om, smelter dan yang hilirisasi itu yang dibicarakan itu Om. Hilirisasi. Nah, kemarin kan wacana Prabowo hilirisasi batu bara lagi. Apakah itu buat rakyat Indonesia Om? Itu bukan buat rakyat Indonesia Om. Ini kan mereka hanya menjadi penjaga. Terus untuk kepentingan pertarungan perdagangan Cina sama Amerika, ngambil sumber daya alam kekayaan kita kan harus lihat sampai ke sana Om. Undang-undang TNI Polri itu satu kebutuhan ketika kapitalisme itu lagi sekarat atau imperialisme, kalau kata Soekarno ini imperialisme lagi sekarat, tapi sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena dia akan menggunakan kekuatan itu. Nah, ini Cina ini kan lagi berhadapan-hadapan sama Amerika. Terus ngambil sumber daya alam kita Om. Dan TNI Polri kita ya entah ada yang ngerti, entah pun mengerti pun, ataupun tidak mengerti pun, atau kita mengabdi untuk orang, bukan untuk rakyat kita. Kalau mereka memang memahami bahwasan ini mengabdi untuk rakyat, ya mereka harus menjaga perbatasan, memperkuat negara ini gitu loh, bukan malah mematikan demokrasi. Nah, yang kita khawatirkan terjadi ini semua kan akan terjadi pembungkaman ruang demokrasi. Nah, TNI Polri kita ini Om merasa mereka yang paling nasionalisme Om di negara ini. Ya Om, lihat aja lah karakter si Luhut itu bagaimana sih merespon kritikan, bagaimana kritik mahasiswa, kritik masyarakat kan. Dia selalu meresponkan apa sih sumbangsimu ke negara ini. Jangan kan ngomong kritik ya, kritik pasti dibungkam ya. Karena dengan adanya masuknya militer dalam lingkup pemerintahan ya, artinya ya banyak suara-suara kritis dari sipil, dari masyarakat bukan hanya terbatas tapi dibungkam. Nah, berarti kira-kira sekian banyak pergerakan dari ormas itu berpotensi juga ya seperti Gemini juga. Apakah bisa? Kita juga pasti mengalami itu Om. Pembungkaman pasti terjadi Om. Tapi terlepas daripada spirit kalian menjalani organisasi ini kita bukan mau mendramatisirkan Om ya. Waktu pelantikan Prabowo, Om bisa tanya ke kawan-kawan Gemini Jaksel. Kita di 2 hari dijaga di sini Om. 2 hari dijaga di sini nih tempat ini kita ini Om. Biar nggak aksi. Padahal kita waktu itu aksi kita tuh yang menjaga itu TNI atau Polri? Polisi TNI ya ikut. TNI. Iya, untuk kita mengawal khusus untuk tidak terjadi untuk aksi. Ya, kita kan waktu itu kita kan pengen adil Jokowi segala macam. Nah, itulah yang kita lihat. Nah, sekali lagi Om, yang kita lihat ini kan kalau kita lihat apakah ada terhubungan sama hilirisasi yang direncanakan dan antara segala macam ada hubungannya Om. Prabowo kan pingin hilirisasi lagi nih. Jokowi hilirisasi nikel menggunakan TNI Polri. Kasus Blok Medan pun didiam segala macam. TNI terlibat. Nah, terus apakah posisi mereka revisi undang TNI Polri ini menguntungkan buat masyarakat? Enggak sama sekali tadi loh. Ini satu, kita bisa melihat Om, bahwasannya revisi undang-undang TNI Polri ya, hilirisasi ini kan gini Om, orang kan tergiur membahas hilirisasi. Sekali lagi Om, ada 5 kandungan yang kita nggak tahu Om. Nikel, bauksit, tembaga, pasir besi. Ada 5 nih Om. Ini perempat ini, ada satu lagi terkait timah. Baru kita ketemu nikel. Karena kalau proses begali itu Om, itu siapa yang jaga di sana? Militer juga. Ya militer Om. Dan Prabowo buat itu. Toh ini kan nggak sama sekali menguntungkan masyarakat Om. Hilirisasi apanya? Ya Jokowi bilang nikel yang dihilirisasi, yang lain nggak boleh. Makanya kita dengar Om, korupsi apa? Timah yang gede-gedean. Iya ya Om. Kita ini kan akhirnya berarti kan cuma framing saja ya korupsi itu framing Om. Kita kan nggak bisa melihat itu secara kacamata kuda Om. Seolah mengatakan negara rugi. Ya seolah-olah mengatakan. Berarti ibaratnya mereka ingin mengembalikan uang itu untuk membayar para penjaga itu. Kan hilirisasi kan hilirisasi penggalian misalnya nikel kan. Yang digali kan yang dihilirisasi kan nikel setengah jadi masuk ke smelter itu dijaga ini kan. Timah, bauksit, tembaga, pasir besi. Ini kemana? Kemana ini semua?
Toh penegak hukum kita nggak tahu ini, tahu, toh diam gitu loh. Yang ngejaga ini semua kan militer, Bang. Militer itu siapa? TNI, Polri pasti terlibat di situ. Nah ini kan nggak sesederhana itu, Om. Apakah, nah di tengah situasi ini pun BUMN nanti akan diisi BPK pun. Dan kalau BUMN ini nggak bisa diaudit sama Danantara atau BUMN nggak bisa diaudit sama BPK, harus persetujuan DPR. DPR kita hari ini kritis nggak, Om? Menjadi nalar kritis nggak? Menjadi satu parlemen yang memang berbicara untuk kepentingan rakyat nggak? Dengan adanya surprise yang untuk revisi aja DPR, semua DPR setuju. Baru belakangan ini baru terjadi ada pro kontra. Pro dan kontra. Dari Komisi 1. Nah, ini kan berbahaya, Om, sebenarnya. Ya mungkin dulu kan ada gerakan-gerakan pro demokrasi pasti sangat-sangat menolak itu. Tapi kan kita mengerti lah bahwa di Senayan ini kan di Nusantara saat ini kan 80% ya adalah koalisinya atau Kim Plus ya. Jadi mau nggak mau harus patuh gitu kan. Iya. Kan tadi tuh, Om, kita ngeliat kan misalnya Aguan. Aguan ini kan siapa sih ngejaga Aguan? Ya mantan Panglima. Mantan Panglima. Siapa? Yang mantan Menteri RTBPN ini siapa? Hadi ya? Ya. Ada satu lagi bintang 3. Ini kan yang ngejagain, Om. Dari mananya? Ini belum ada undang TNI Polri, praktek korupsi itu dijalani terus, Om. Dan didiamin. Dan Prabowo nggak berani tegur. Jadi, terus kita percaya gitu loh. Makanya kita selalu bilang, undang-undang ini untuk siapa? Dan ketika kita mengkritik pun, ya selalu kita di berhadapan sama aparat kepolisian. Nah ini problem, Om. Jika kita ngelihat situasi Indonesia semakin gelap, memang semakin gelap. Indonesia yang semakin gelap ditambah itu makin gelap, Om. Kalau di buku ini, Om, tadi menariknya itu menjelaskan, Om. Ini menarik, Indonesia gelap ini kan. Pak Luhut ataupun Pak Presiden Prabowo juga bilang, kau yang gelap. Siapa bilang ini segelap? Kau yang gelap. Tapi nyatanya kan di tahun 2018 ya, Presiden Prabowo mengatakan 2030 Indonesia bubar. Oh, itu yang dijelaskan sama Mahfud lagi ya. Seperti mengingkari ya, negasi kalimat negasi ya gitu ya. Ya, dia mengingkari omongannya sendiri. Iya. Ya itulah, artinya kan kita ngeliat kan ini kan faktor kepentingan sebenarnya. Ataupun salah satu negasi lainnya terlepas dari itu, mantan Presiden Jokowi ya mengatakan ya setelah Purna kembali ke Solo bersama cucu. Nah, Solo ini di mana? Solonya di Danantara. Ya, itulah yang terjadi kan. Inilah, Om, maksudnya kan di tengah. Ya artinya gini, dari pemimpin negara aja sudah berlaku seperti itu, bagaimana kita bisa percaya dengan jajarannya ke bawah gitu kan? Iya, Prabowo akhirnya berstatement kan, saya nggak mau ada cewek-cewek Danantara, ada titipan. Toh itu titipan semua kok. Gimana Prabowo itu? Toh udah dititip, terus dia mengatakan itu. Apa ini termasuk maling teriak maling? Ya itulah orang bilang macan sirkus. Macan sirkus kalau memang kondisinya terus ada protes, kabur aja dulu. Terus Prabowo banyak wamennya mengatakan, silakan aja kabur, gak usah balik lagi bila perlu. Apakah kita juga sipil juga bisa berani mengkritik dong? Ya, kita ngikutin Prabowo kabur dulu ke Yordania. Tapi Wamen Aker ya? Iya. Wamen Aker. Tapi dia juga kemarin dihabis-habisan dikritik. Ini kan begini, Om, di setengah situasi PHK semakin marak. Sritex juga baru banyak semua perusahaan hari ini, perusahaan besar marak ini semakin mengalami PHK yang begitu besar. Di tengah ini kan pasti, Om, di tengah situasi kita yang kayak gini, perusahaan-perusahaan yang faksi-faksi negara yang berblok kepada aliansi kepada Amerika akan tarik semua, Om. Akan tarik. Makanya kita bilang tadi undang-undang TNI Polri ini kita ini hanya untuk mengabdi untuk Cina. Mengabdi untuk Cina. Ya kan propagandanya kan Cina dengan barang murah. Ngambil bahan mentahnya dari mana? Ngambil bahan bakunya dari Indonesia kok. Ya undang-undang pendapatan udah disahkan. Bahkan sampai UMKM bisa masuk ke dalam koperasi. Ini tambang loh, bukan perusahaan, bukan PT kecil ngurusin tambang ini. Ngurusin sumber daya alam. Satu sisi undang-undang kita hari ini udah menabrak konstitusi semua. Nah, ini yang menurut kita kan, ya Prabowo harus sadar, harus melihat sejarah. Dia harus melihat gerak sejarah itu bahwasannya. Jangan sampai dia mengulangi masa-masa kelam itu. Ya kalau ada kritik ini segelap, ya memang gelap, memang Prabowo sendiri yang buat gelap. Siapa yang buat gelap? Nah, ini terakhir nih. Menurut Bro, ini dengan adanya revisi undang-undang ini, apakah ada implikasi yang mungkin akan terjadi? Kalau kita bicara implikasi yang akan dalam hal ini ya, soal politik ya. Kalau soal kekuasaan, oke lah, itu sudah berada di tangan Presiden Prabowo ya.
Bagaimana dia menghandle, mengorkestrasi semua militer ya di bawah kendali beliau. Sementara dari kekuasaan politik ini implikasinya apa kira-kira dari segi politik? Sebenarnya gini Om, kalau dari segi politik ini ada lomba-lomba antara Jokowi dan Prabowo. Kalau saya ngeliatnya situ Om, Jokowi memegang KPK, Kejagung, megang KPK, Kejagung, Kapolri. Prabowo pun juga nggak mau kalah faksinya karena 10 tahun Jokowi praktekin itu Om. Secara politiknya artinya dua-dua ini menyiapkan kliknya masing-masing. Jokowi tahu persis dia banyak berbuat dosa banyak untuk masyarakat Indonesia. Dia pantas sangat-sangat pantas diadili. Dan dia tahu dong, dia harus menyiapkan kekuatan itu Om. Kekuatan ini Jokowi siapkan untuk siapa? Jokowi persiapan ya pasti untuk Gibran dan melindungi keluarganya. Melindungi keluarganya. Ya karena dia kan salah satu pemimpin terkenalnya Jokowi itu kan korupsi. Kalau Prabowo kan sudah pastikan untuk 2029 kan. Pimpin terkorup. Nah, Prabowo juga menyiapkan itu Om. Dan dia itu menyiapkan akhirnya kekuatan faksi militernya. Dan di sini kan kita ngelihat apakah mereka elit partai kita, elit politik kita ini, pejabat-pejabat negara kita ini melakukan itu untuk kepentingan rakyat? Ya nggak mungkin dengan kondisi itu. Mengenai implikasi ini, apakah ada potensi pecah kongsi ya dari koalisi ini, dari Kim Plus ini kan untuk sejauh ini belum bisa. Kita belum bisa mengatakan pecah kongsi karena Prabowo masih mengabdi ke Jokowi. Bagaimana dengan Nasdem? Bagaimana dengan Nasdem? Ya nggak kuat Om, Nasdem maksudnya nggak punya tradisi oposisi. Nasdem bahkan berada di abu-abu ya sekarang. Ya sangat abu-abu. Bahkan PDIP hari ini pun belum terang oposisi. Kalau di PDIP kan ada dua kubu. Kita lihat ada di kubu di parlementer dan kubu DPP. Tapi sejauh ini kita bisa mengatakan itu terlepas internal partai. Tapi sejauh ini kita rakyat bisa melihat belum ada oposisi yang sangat serius. Belum ada oposisi yang serius Om. Belum ada ya? Belum ada. Hanya PDIP? Enggak serius juga Om. Karena PDIP berada di dua kubu ya di parlemen. Bagaimana Puan menginginkan untuk bergabung sementara di terlepas DPP. Om, terlepas dari ada wacana di dalam partai kita sih nggak tahu persis, tapi paling nggak publik melihat sangat jelas. Kita melihat belum ada oposisi yang cara serius. Hari ini kan yang oposisi secara serius kan masyarakat sipil. Sipil ya harusnya. Masyarakat sipil bukan partai politik. Bukan partai politik Om. Ya karena secara kalau memang mereka beroposisi kan buat apa ada undang-undang kilat yang hari ini dengan waktu 1 bulan dari Februari ke Maret ini direvisi undang-undang kilat semua ada 3. Dan antara BUMD tadi kita sebut. Iya, Minerba. Ini kan kilat semua undang-undang Minerba. Berarti menurut Bro soal implikasi yang mungkin akan terjadi ini adalah dari segi politik ya? Iya. Bahwa tidak akan terlihat serius sekian banyak koalisi di dalam itu untuk serius berkoalisi atau serius untuk melakukan oposisi. Nggak ada Om. Sekarang Kim Plus aja menyatakan permanen Prabowo calon presiden 2009. Apa yang mau oposisikan? Ya secara nggak langsung kan menimbulkan kecemburuan sosial di sekian banyak partai politik kan, artinya itu masing-masing parpol kan juga punya jagoan lah gitu. Itu terlepas dari elit, tapi sejauh ini kalau saya ngelihatnya kan ini mental elit kita ini hanya memupuk kekayaan, hanya memupuk nggak sama sekali nggak mementingkan kekuasaan. Kekuasaan cuma alat untuk mensejahterakan rakyat, sama sekali enggak. Nah, apakah kita pesimis dan kondisi? Sangat pesimis. Belum lagi sekarang baru muncul lagi Gerakan Rakyat ya, partai yang didirikan oleh Anies ya, orang bilang rumah anak abah. Ya sejauh ini kita belum lihat lah kiprahnya kan, tapi paling ya itu juga bisa menjadi salah satu dampak juga karena dari Anies Baswedan ini bersama Gerakan Rakyat ini kan salah satu tokoh ataupun dengan gerakan anak abah dan sekian banyak ormas yang turut mendukungnya untuk 2029 juga. Bisa jadi indikasinya bisa ke sana Om. Tapi paling nggak kan dari kita beroleh tentang TNI Polri dan Indonesia Gelap kemarin ini kan kita begitu suram Om. Apa yang kita mengharapin lagi Om hari ini Om? Korupsi sampai 1.000 triliun Om. Ini kan korupsi yang dijalankan oleh sipil. Yang di dalam sipil aja susah dibongkar. Apalagi militer Om. Ini kan korupsi yang sampai dibuat sampai liga korupsi Indonesia nih, sampai dibuat kayak gitu Om. Terus apa kita ini sebenarnya Om? Ya apakah Prabowo membuat itu membahagiakan kabar baik buat untuk masyarakat Indonesia? Enggak. Harusnya kan dia mikir itu gitu loh. Kalau memang ada penolakan dan kita punya sejarah itu kan buat apa? Oke. Nah kan secara indikasi politiknya kan bahwasannya ya Prabowo untuk mempertahankan status quo dia juga. Ya. Dan status quo dia ini menguntungkan rakyat enggak. Toh dia hari ini masih terang-terangan kok. Di tengah mengkritik hidup Jokowi kan hidup Jokowi lagi ya aneh gitu loh. Itu yang maksud kita itu kan undang-undang TNI Polri itu kan bagi kita secara terang-terangan harus menolak gitu karena kita mengalami sejarah yang begitu buruk dengan militer kita.
Itu sih pada yang khususnya Om.